Halo teman-teman, selamat datang lagi di Ngegas Tapi Sayang bersama Raguel Lewi yang sponsori oleh Revival. Ngegas Tapi Sayang buat Revival. Hari ini saya akan bicara tentang sebuah dari postingan saya yang berjudul Ikigai. Kelihatannya seperti kehidupan yang ideal namun bukanlah penentu kebahagiaan. Semua orang pengen bahagia pasti. Semua orang pengen punya hal yang meaningful dalam kehidupan mereka. Makanya beberapa orang sangat tertarik dengan sebuah konsep filosofi Jepang yang bernama Ikigai, yang banyak berbicara soal menemukan makna kehidupan dibanding apa yang kita kerjakan. Menemukan makna kehidupan di dalam apa yang kita kerjakan. Idenya adalah bagaimana kita itu, apa yang kita bisa, yang kita suka, yang orang berani bayar mahal untuk kita kerjakan, bertemu dengan kebutuhan banyak orang. Tentu bagi saya itu kehidupan yang ideal. Saudara dan teman-teman bayangin gak sih yang kita bisa adalah yang kita suka adalah orang yang berani bayar mahal, dan orang berani bayar mahal adalah kebutuhan banyak orang. Tentu itu kehidupan yang ideal sekali. Seakan-akan kita hidup sesuai passion kita. Bagus banget konsepnya, dan sebenarnya beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa ini cukup biblical, bahwa Tuhan menginginkan kita punya hidup yang full, bahwa tidak ada satupun di dalam hidup kita yang atas kesalahan yang Tuhan buat, tapi semuanya dibuat dengan tujuan, bahwa passion kita, purpose kita, potensi kita, power kita, tempat di mana kita ditaruh itu berasal dari anggapan bahwa semua itu baik dan berasal dari Tuhan, which is fine. Dan makanya saking bagusnya konsepnya, seru banget hidupnya kalau misalnya gitu. Gak heran begitu banyak orang ingin mencapainya. Tentu teman-teman, tidak ada masalah dan keinginan mencapai Ikigai. Tapi saya ingin highlight 3 perspektif. Dan 3 hal yang saya harap bisa membantu teman-teman untuk mengatur ekspektasi dengan baik. Kenapa? Karena nomor 1, ini bukanlah perjalanan sehari. Ini sulit dicapai. Dan jujur aja butuh waktu dan butuh keberuntungan. Karena terlalu banyak variabel bermain dalamnya. Kadang kenyataannya yang kita sukai belum tentu orang butuh. Kita bisa melakukan banyak hal tapi belum tentu itu memenuhi kebutuhan orang. Dan manusia itu beda-beda perjalanannya. Gak semua mengerti konsep Ikigai dan gak semua peduli dengan hal itu juga. Jadi kita gak bisa memakai pukul rata bahwa hanya karena punya konsep ini, orang punya hidup dengan konsep ini, mereka akan happy. Dan yang ketiga adalah profesi, vokasi, misi, passion itu kadang ruang lingkupnya bisa beda-beda teman-teman. Dan tidak semua pekerjaan kenyataannya punya nature untuk kita bisa mendapatkan 4 hal itu. Contoh, bagi saya punya perusahaan batu bara, duitnya nggak berseri ya, tapi misi, vokasi dan passionnya, mau passion di mana? Kamu passion ngurusin batu, vokasinya di mana? Membantu hidup jadi lebih baik, bikin kotor, bikin polusi, iya maksudnya. Tapi itu kan menghasilkan uang dan itu pekerjaan yang baik dan dibutuhkan bagi banyak orang kan. Nah, jadi memang untuk sampai di Ikigai ini, it takes determination, butuh determinasi, butuh kerja keras dan kalau boleh jujur, keberuntungan. So, keberuntungan dalam jumlah besar. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kita harus Ikigai dulu supaya bisa bahagia? Apa karena kalau kita nggak Ikigai kita nggak pantas bahagia? Ini yang jadi masalah teman-teman. Pemikiran hal itu. Karena ini trigger saya juga muncul gara-gara kalau misalnya nggak Ikigai nggak bisa bahagia dong. Padahal nggak juga teman-teman. Kenapa? Karena pada kenyataannya bahagia itu lebih daripada sebuah keputusan. Tidak ada bahagia yang permanen. Saya pernah main game untuk tamatin satu stage. Kalau saya berpikir kalau saya tamatin stage itu saya akan bahagia. Dan saya bahagia sebentar. Terus kemudian hilang bahagianya. Karena jadi terbiasa. Tidak ada bahagia yang permanen. Kenyataannya seperti itu. Bahagia itu lebih ke keputusan dibanding perasaan. Perasaan bisa datang dan pergi. Gimana kebahagiaan bisa muncul? Itu keputusan untuk mensyukuri dan melihat keadaan dengan perspektif yang lebih baik. Keputusan untuk bisa mensyukuri yang kita punya, mensyukuri kebaikan Tuhan. Keputusan untuk bisa tenang dengan apa yang kita punya, tanpa menurunkan pengharapanmu atas apa yang kau bisa dapat di masa depan. Kadang sebenarnya yang bikin masalah itu sebenarnya bukannya kita gak diberkati, tapi kita gagal bersyukur atau kita bosan bersyukur, kita gagal melihat berkat yang Tuhan sudah berikan, sehingga yang tadi kita suka jadi gak punya sensasi seperti pada waktu kita pertama dapetin hal itu. Saya punya problem
untuk orang-orang yang harus di posisi tertentu agar bisa bahagia. Tentu kenyataannya memang ada beberapa situasi kehidupan yang bikin sulit bahagia, itu saya setuju. Ada beberapa situasi yang lebih mudah membuat bahagia, saya juga setuju hal itu. Tapi kenyataannya kita tidak selalu punya kontrol atas situasi ini. Teman-teman tahu nggak, saya pernah dengar dari beberapa orang bahwa akhirnya orang-orang kerja sesuai passion mereka dan akhirnya mereka boring. Yes, passion tuh bisa boring loh teman-teman. Dan karena apa? Karena semua hal yang hanya berdasarkan perasaan pasti akan bosan. Pasti akan bosan. Nah, tapi sekarang kini ada dua pertanyaan. Apakah kita harus berhenti dan cari passion lain? Atau memang hidup ngikutin passion ada satu-satunya jalan? Apakah kita ini mau berhenti ngikutin passion dan mencoba untuk menjalani kehidupan yang sudah kita pilih, atau kita ganti posisi, yang penting passion jalan? Itu. Ini dua pertanyaan, ini perspektifnya beda, tapi membantu kita untuk kita bisa menginterpretasi kehidupan kita yang sekarang. Karena cara hidup apa yang kita percaya, cara hidup apa yang benar, dan cara hidup yang sebenarnya works itu seperti apa. Kita perlu pikirkan baik-baik. Soalnya saudara, kadang teman-teman bisa menyadari bahwa kadang kita ini hidupnya suka naif. Seakan kalau udah punya passion dan semua dimiliki, hidup akan lancar. Nggak sesimpel itu, kalau saya boleh jujur. Tetap aja susah. Belum ada yang orang mikir harus cuekin passion untuk bisa dapat sesuatu. Beberapa orang percaya nggak? Saya belajar bahwa beberapa orang justru passionnya nggak jadi. Dia nggak mau jadiin passionnya pekerjaan. Soalnya begitu jadi pekerjaan, dia nggak berasa passionate lagi. So, itu sesuatu yang berat teman-teman. Makanya, gimana caranya agar tetap waras di dunia penuh tekanan dan ekspektasi seperti ini? Yang pertama kita perlu lakukan adalah kita harus mengatur ekspektasi kita.